itu ada acara live di TV One, apa untuk kasusnya Nikita dengan jaksa-jaksa yang lagi rame tuh, masalah di dalam persidangan mengenai yang jaket dipasangin dipaksa, terus ada yang dengan handphone. Nah itu kan jadi suatu perbincangan panas lah ya, karena banyak masyarakat yang pengen tahu gimana sih sebenarnya di persidangan tuh seharusnya dipanggil 2 profesor dan pengacara-pengacaranya yang bersangkutan. Nah, pada saat acara tanya jawab, saling berargumen di situ, itu memang sudah memanas sih. Karena kan pasti dari pihaknya Nikita maupun pihaknya Reza Gladys akan berupaya gimana caranya memenangkan pendapatnya gitu kan. Sampai tapi masih aman dan kita semua juga senang banget dengan edukasi yang kita dapat dari profesor karena ada ahlinya di situ, ahli hukum kan. Nah tapi setelahnya lagi closing itu aku kan di posisinya duduk di kursi tamu gitu ya, pengunjung, jadi nggak bisa terlalu denger banget gitu karena kan memang soundnya dibesarkan untuk closingannya si MC kan, pembawa acaranya. Nah tapi yang aku lihat sih dari pihak pengacara si RG dan Mas Sunan itu memang pengacaranya tuh lagi kayak ngomong sesuatu gitu. Entah apalah, tapi kayaknya biasa aja bukannya gimana-gimana. Terus udah selesai closing, pada berdiri semua. Nah Mas Sunan tuh berdiri nyamperin kayak ngobrol biasa aja. Gesturnya juga biasa dua-duanya. Aku lihat dari wajahnya berdua ya cuman bicara laki sama laki gitu. Cuma nih tiba-tiba ini yang aku lihat dari ada rekamannya juga udah banyak beredar lah ya di sosmed, itu bapak-bapak pakai baju batik itu kayak ngedorong Mas Sunan gini loh, itu pemicunya di situ. Nah setelah yang dia dorong begini itu chaos tuh, waduh gede pokoknya nggak tahu deh, nggak bukannya aku nggak ngeliat ada pukulan-pukulan, nggak, cuma chaos ya, kayak teriak, lebih banyak keteriakan udah gitu. Nah yang mas-mas pakai kacamata baju kotak-kotak itu yang kemudian aku sih ngeliat udah deket banget sama Mas Sunan dan ternyata ada kontak fisik lah gitu ya. Tapi seperti apa detailnya aku nggak lihat karena banyak kepala gitu. Tapi aku ada sedikit shot yang aku lihat Mas Sunan lagi begini, dia kayaknya tangannya lagi naik gitu loh. Tapi nggak tahu kemana, bentuknya tangannya gimana aku nggak bisa berstatement ya, karena kan harus jelas betul, nggak bisa sembarangan. Nah Mas Sunan langsung bilang, waduh kamu pukul saya ya, kamu pukul saya. Rupanya nih sepertinya orang yang pakai kacamata baju kotak-kotak inilah yang mengadakan kontak fisik gitu setelah bapak-bapak yang sebelumnya, dan itu berasal dari rombongannya Reza Gladys, pengacara si Pak Julianus, iya kan, Pak Julianus pengacaranya Reza Gladys kan. Jadi kembali lagi terulang deh yang kayak begitu modelannya. Kaget juga kita semua gitu. Berarti suasana panas ya Kak waktu itu semalam itu? Panas. Nah, orang itu pun mengakui dia akhirnya karena TV One juga merasa bertanggung jawab. Orang itu menandatangani surat pernyataan, memang dia ya kelepasan gitu. Isinya pastinya aku nggak baca, tapi di atas materai. Dan akhirnya dilaporkan juga karena ada insiden lain, yaitu kakinya Barbie robek. Jadi kalau dilihat itu robekannya dalam banget, kukunya dia hampir putus. Nah di antara inilah makanya kenapa aku nggak mau berani deket-deket banget, soalnya di tengah orang yang lagi chaos begitu kan kita nggak tahu kaki kita apa. Barbie memang sepatunya tuh kebuka. Jadi kalau aku kan pakai sepatu yang stiletto ketutup, dia tuh yang kebuka kayak sendal ini wedges. Nah kukunya itu panjang, emang udah robek, itu robek banget dan darahnya lumayan banyak sih. Mic-nya, mic. Nah, sini. Bukan. Mau yang mana? Oh gini ya. Oh iya. Ya, nggak apa-apa. Jadi yang mana nih? Nggak apa-apa, sama aja. Sama aja. Ah ya ini ya. Oke gitu. Jadi ya ampun. Ngelihat kakinya Barbie ini yang lebih parah lagi gitu loh. Memang bukan karena orang melakukan, tapi akibat dari kehebohan itu mungkin kena injek atau kesenggol, kok bisa robek nggak ngerti deh gitu loh. Terus Kak, pas ketika lagi crowded kayak gitu, pengacara dari
langsung diamankan dan keluar langsung pulang sih. Jadi yang bapak-bapak yang megang Sunan pertama kali kayak ngedorong itu juga udah langsung pergi. Terus Dokter Andreas, nah ini yang baju kotak-kotak dia ditanyakan oleh security, kamu tuh siapa? Kita semua nanya, kamu tuh siapa sih gitu kan? Kok bisa kayak begitu gitu loh? Terus dia bilang dia datang di situ atas undangannya Dokter Andreas. Kita nggak tahu dia siapa sampai pas udah malam kita di Polres, Doktif mengkonfirmasi orang itu adalah pengacaranya Dokter Andreas. Aku sih nggak tahu ya, aku cuma dengar aja gitu. Oh, pengacaranya, terus ada kayak beberapa inilah ya postingan-postingan yang memang berdua mereka. Ya ampun, kok pengacara kok kayak gitu? Kenapa gitu loh bisa kelepasan gitu? Apa sayang banget kan? Tapi ya itu udah harus terjadi kali, nggak ngerti deh. Pokoknya di situ malam itu menunjukkan mereka nggak bisa kontrol dan sudah berkali-kali dari yang kasus yang awal tuh Doktif dipersekusi seperti itu Januari ya, kurang lebih middle pertengahan Januari. Kemudian yang waktu Dokter Oki setelah bersaksi itu kan 2 minggu yang lalu tuh melakukan hal yang sama lagi. Semalam begitu lagi, padahal itu di tempat yang harusnya kita hargai loh, TV One ya kan, yang lagi bikin acara ngundang kita semua. Dan udah acaranya berjalan dengan baik, dengan lancar. Ya biarpun ada debat yang sengit, tapi kan biasa lah ya, perdebatan sengit itu biasa dalam suatu acara yang memang dua pihak yang berbeda yang saling berlawanan. Tapi kalau sampai ada kontak fisik itu yang harusnya tidak boleh. Masa sebagai praktisi hukum gak memahami sih, kita gak boleh loh megang begini, gak boleh, gak bisa itu, apalagi sudah ada tindakan untuk kekerasan. Kalau Kak Emma sendiri mungkin dengan kejadian kemarin ya, mungkin gimana sih, artinya kan kayaknya orang-orang itu tidak punya aturan dan tidak punya etika ya. Ya, ini udah kelihatan jelas ya, tindakannya barbar. Kalau aku sih mengistilahkan ini tuh tindakan barbar gitu loh. Kamu tuh barbar banget sih, nggak lihat tempat, terus nggak bisa menghargai juga orang lain gitu, nggak bisa apa ya. Ya dari awal memang pada saat debat itu sudah ada kayak protes lah dari Mas Sunan karena ada beberapa fiti gitu loh, dimana si pengacaranya RG seperti kayak siapa tuh Sunan kayak gitu, apa kurang lebihnya ya. Jadi Mas Sunan merasa tersinggung juga, kok kamu sesama advokat gak tahu saya udah malang melintang dari tahun 2000 awal. Kan Mas Sunan kan dulu kuasa hukum Mamski di 2010 ada kasus. Dan alhamdulillah Mas Sunan juga di pengadilan membela dan Mamski juga memenangkan kasus itu gitu. Jadi beliau tuh udah seorang advokat yang profesional dan malang melintang, jam terbangnya juga tinggi. Loh, kamu kok bisa nggak tahu? Sementara kamu dulu di mana tahun 2010, kamu ada di mana? Aku baru tahu kamu setelah ada kasus skincare loh, kalau si Bapak Julianus seperti itu. Jadi hal-hal yang nggak perlu ini loh, seperti di luar dari konteksnya, di luar dari kasusnya itu sendiri. Ya kan harusnya kan sebagai advokat, penasihat hukum profesional aja yang kita fight di kasusnya ya, tapi antar kita pribadi nggak ada masalah itu. Tapi itu nggak ditampakkan itu semalam. Tapi kalau dengan tindakan Bang Sunan melaporkan, menurut Kakak sendiri gimana? Ya Tepat atau ya? tepat sih, karena korban sudah ada juga dan memang ini sebagai pembelajaran khususnya untuk yang punya profesi pengacara supaya menghargai, tidak berbuat seenaknya, tidak barbar gitu loh. Dan ini kan kalau nggak dilaporin makin merajalela. Besok mau sidang loh hari Kamis, apa yang akan terjadi? Kalau pihak berwajib tidak mengetahui adanya insiden ini, tidak dilaporkan, tidak ada yang dipantau nanti dari grup mereka. Karena grup mereka ini sudah berapa kali deh persekusi Doktif. Dokter Oki juga dipersekusi. Sekarang kena Mas Sunan lagi kayak gitu. Nah, Mereka gitu nggak sih Kak, kalau Kakak lihat? iya, jadi kayak sukanya tuh rame-rame. Memang kalau pergi selalu rame-rame. Nggak tahu ya. Kalau si itu sih bilang si FS katanya keluarganya dari Timur. Iya nggak apa-apa. Aku juga dengan abang-abang yang dari Timur 2-3 minggu yang lalu pun baik, saling sapa, saling berfoto gitu. Nggak masalah sih memang. Ya tapi kita juga nggak nggak bodoh gitu loh. Melihat kamu
kenapa perlu pengawalan sedemikian ketat dan banyak sekali orang gitu. Biarpun abang-abang yang kemarin itu stay cool, aman, baik gitu loh, ya kan? Sidang. Datang, insya Allah datang. Iya, makanya nih juga agak lumayan was-was. Tapi aku udah leganya tuh karena Mas Sunan melapor. Dengan melapor ini kan bisa ditindaklanjuti siapa-siapa aja yang memang punya apa yang temperamental dan yang bisa mengatur yang kayak begitu-begitu, dan kita juga jadi lebih persiapan lagi supaya jangan sampai ada kecolongan atau gimana gitu loh, dan biar aman aja gitu ya. Kemudian